Kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dikurung ayahnya di kamar menggemparkan publik. Terlebih sebelumnya, sang ibu melaporkan ada tindak KDRT. Banyak yang mempertanyakan polisi soal laporan KDRT ini. Kenapa lamban ditindaklanjuti sampai akhirnya nyawa keempat anak ikut jadi korban? Kita diskusi bahas ini. Garis polisi terpasang di sebuah rumah di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sini, 4 bocah ditemukan tewas terkunci di dalam kamar. Masing-masing berusia 1, 3, 4, dan 6 tahun. Mereka tewas setelah dikurung di kamar oleh ayahnya yang kemudian mencoba bunuh diri, namun nyawanya masih terselamatkan. Sang ibu dirawat di rumah sakit akibat KDRT yang dialami. Polisi kini menaikkan status tersangka pembunuhan 4 anak ini ke tingkat penyidikan. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi. Jenazah keempat anak sudah diotopsi. Polisi menyatakan ada dugaan luka lebam pada tubuh keempat anak. Kondisi mayat tersebut dalam kondisi yang sudah membusuk. Artinya diperkirakan kematiannya 3-5 hari sebelum kita datang ke TKP atau sebelum diperiksa ini. Didapatkan kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Pakar psikologi forensik menyatakan pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana kepada keempat anaknya. Yang saya bayangkan adalah ini merupakan pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana. Lebih dramatis lagi, tapi dramatis yang terbenarkan oleh ilmu pengetahuan, bahwa peristiwa semacam ini bisa kita sebut sebagai peristiwa pembunuhan massal. Penalarannya di mana? Ini. Kita baru bisa menyebut ini sebagai aksi pembunuhan berencana kalau kita sudah bisa menakar dan memastikan bahwa di proses berpikirnya terduga pelaku ini ada 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah, saya memandang bahwa 4 unsur itu sudah tersedia. Targetnya ada, bahwa si terduga pelaku mengincar 4 orang darah dagingnya sendiri. Insentifnya apa? Insentifnya tercermin pada tulisan yang dibuat oleh terduga pelaku. Kita asumsikan tulisan itu dibuat si terduga pelaku. Bahwa sepertinya ada nada sarkastis yang dibaliknya termuat amarah yang sedemikian hebat, sekaligus kesedihan yang sangat dahsyat yang tertuju kepada istrinya sendiri. Jadi dengan melakukan pembantaian sedemikian rupa, terduga pelaku ini mendapatkan insentif berupa aksi balas dendam kepada istri dengan menjadikan anak sebagai objek pengganti. 2 unsur sudah terpenuhi. Unsur yang ketiga, yaitu instrumen. Saya bayangkan ada 4 orang meninggal di lokasi yang sama, pada waktu yang saya juga pandang sama, tanpa jeda sama sekali. Ya, tidak mungkin mereka meninggal karena faktor alami dalam kasus ini. Sangat mungkin mereka meninggal akibat perbuatan orang lain. Nah, untuk memunculkan kematian sedemikian rupa, saya bayangkan bahwa terduga pelaku ini menggunakan instrumen tertentu. Racunkah atau yang lainkah? Yang jelas ada instrumen atau sumber daya atau instrumen kejahatan yang dia gunakan. Tinggal unsur yang keempat, yaitu resiko. Bahwa setiap pelaku kejahatan akan berusaha untuk menghindari resiko perbuatannya. Nah, pada kasus ini terduga pelaku dikabarkan menyayat tangannya sedemikian rupa, yang kita tafsirkan sebagai upaya bunuh diri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut menyoroti kasus ini. KPAI menyayangkan langkah polisi yang lamban setelah adanya laporan soal KDRT. Yang pertama memang situasi ini dipicu adanya KDRT. Jadi ada suami istri yang sedang bertikai dan kemudian terjadi kekerasan fisik gitu ya. Dan sudah ada laporan kepada kepolisian.
Nah, ini tentu kami menyayangkan mengapa langkah-langkah terukur ya ini tidak dilakukan pada seseorang yang sedang berperkara atau dalam hal ini sudah dilaporkan ya. Nah, kenapa? Karena ada keterhubungan antara kekerasan di dalam rumah tangga suami dan istri misalnya dengan kekerasan lainnya yaitu kepada anak-anak. Ya ini boleh dibilang KDRT juga, tetapi tentu karena sudah spesialis terhadap perlindungan anak, ini yang kemudian harusnya menjadi perhatian serius. Persoalan ini akan sangat dan kemungkinan besar pada anak-anak gitu ya. Artinya justru ketika orang tua korban atau ibunya ini sedang dirawat, mestinya anak-anak ini betul-betul dijaga oleh keluarga yang memang ingin terhindar dari kekerasan yang tadi dilakukan oleh pelaku. Sementara polisi menyatakan sudah melayangkan panggilan kepada pelaku untuk dimintai keterangan atas laporan KDRT, tapi pelaku mangkir dari panggilan. Sama Polsek sudah dilakukan pemanggilan, dari Babin datang untuk mengundang dari pihak terduga pelaku inisial P ini untuk datang ke kantor, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan mengirimkan SMS ke Babin bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan di luar. Pakar psikologi forensik menilai KDRT erat kaitannya dengan gangguan mental. Masyarakat juga diimbau turut melaporkan jika melihat tindakan KDRT. Itu disinonimkan sebagai cekcok sajalah, cekcok antara suami istri yang nanti akan reda dengan sendirinya. Karena itu masyarakat enggan untuk ikut campur ke dalam kasus-kasus KDRT. Padahal di dalam undang-undang penghapusan KDRT masyarakat sudah didorong untuk katakanlah menjebol pagar tetangga ketika diketahui bahwa di dalam rumah tetangga itu ada aksi KDRT. Masyarakat didorong untuk melakukan aksi penjebolan semacam itu guna memastikan bahwa kasus KDRT bisa segera di-stop, mengingat bahaya KDRT ini yang luar biasa. Eskalasinya menuju titik maut itu bukan sesuatu yang kita bisa pandang dengan sebelah mata. Nah, bahwa kemudian kita perbincangkan hal ihwal terkait dengan gangguan mental misalnya, itu menjadi relevan karena saking banyaknya peristiwa KDRT kita tidak lagi menganggap ini sebagai persoalan yang katakanlah serius, yang akan bisa reda dengan sendirinya. Padahal riset menunjukkan bahwa masalah gangguan mental memang tidak bisa dilepaskan dari masalah KDRT. Baik gangguan mental sebagai penyebab KDRT maupun gangguan mental sebagai akibat KDRT. Menangani kasus KDRT memang bukan perkara mudah. Sebagian dari kita masih terbentur dengan istilah urusan rumah tangga atau tidak mencampuri urusan internal rumah tangga orang lain. Padahal kekerasan tetaplah kekerasan, tindak kriminal yang ada sanksi hukumnya, apalagi kalau ada nyawa yang melayang. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.